Saat ini tanpa disadari, kesombongan telah menjadi kiblat bagi sebagian besar orang yang merasa dirinya berilmu. Yang mana sains telah menjadi arbab, telah menjadi objek peribadahan selain Allah. Yang mana sains seperti halnya dunia medis menjadi penyembuh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana semua manusia di muka bumi ini berharap akan kesembuhan kepada dunia medis yang bersandar pada prinsip ilmu sains modern saat ini. Kemudian mereka-mereka yang menguasai sains tersebut dengan sombongnya, dengan angkuhnya menuduh orang-orang yang tidak mampu memberikan metodologi mengenai ilmu pengetahuan, ya kan, yang mereka sedang kuasai, tanda kutip itu merupakan pelaku proto-science. Mereka tidak sadar bahwasanya alkemi, yaitu pakar dalam bidang alkimia, itu sebenarnya merupakan induk dan cikal bakal ilmu kimia modern. Jauh sebelum dirumuskannya metodologi ilmiah yang dibanggakan orang saat ini. Alkemi memang dianggap pseudoscience oleh orang zaman sekarang, ya kan? Mereka ingin menjauhkan manusia daripada hakikat kebenaran. Dajjal itu pseudoscience. Bagaimana dia bisa melakukan komunikasi yang baik dengan alam sehingga ketika dia mengatakan, wahai tanah, tumbuhkan tanamanmu, tumbuh. Apakah itu? Dunia sains, dunia teknologi saat ini tidak akan bisa menjawab hakikat apa yang dimiliki oleh Dajjal tersebut. Nabi Muhammad pun pseudoscience. Bagaimana beliau membelah bulan? Apakah tangannya yang memanjang? Apakah badannya yang semakin tinggi? Tidak. Itulah alkemi, ya kan? Alkemi menyandarkan setiap riset mereka, ya, dengan memadukan segenap disiplin keilmuan. Alkemi adalah orang-orang yang memiliki mazhab agnostik dalam pemahaman keilmuan. Alkemi adalah orang yang tidak pernah mau menyombongkan diri, tapi mereka selalu melakukan riset demi riset yang luar biasa. Nah, sains saat ini, teknologi modern yang sombong saat ini yang telah menjadi posisi menggantikan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghina alkemi sebagai dukun, tukang sihir. Nah, oke. Saya mengungkap sedikit mengenai alkemi terkait dengan kemampuan sesuatu materi atau benda yang biasa disebut orang sebagai orgonite. Orgonite ini sederhana, sangat sederhana sekali. Namun dia mampu mempengaruhi kondisi atmosfer yang ada di sekitarnya sampai berapa jauh ke atas. Itu orgonite. Nah, di sini saya bawakan bagaimana orgonite itu bisa memporak-porandakan awan. Sampai orgonite ini bisa benar-benar mampu membelah atmosfer. Baru-baru ini ditemukan semacam logam yang sangat presisi mengkilat, ya kan? Yang itu sebenarnya adalah orgonite yang sedang dipasang
untuk membelah langit agar Ya'juj dan Ma'juj bisa, insya Allah, agar Ya'juj dan Ma'juj bisa turun ke bumi, memulai peperangan antara makhluk mutan yang dari langit sana menghadapi makhluk mutan yang mendiami bumi. Yang mana di kalangan kaum muslimin, peperangan antara makhluk mutan tersebut, makhluk mutan yang di kalangan kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Isa yang juga makhluk mutan. Saya tidak mau menjelaskan panjang lebar mengenai bagaimana mutannya ini, karena saya sudah tulis hal tersebut di buku saya. Ternyata Nabi Isa adalah hybrid Jibril. Ya, nggak perlu saya jelaskan di sini. Silakan saja dibaca, ada PDF-nya kok. Ya kan? Yang jelas, materi tersebut yang ditemukan di Utah tersebut, Salt Lake, daerah Salt Lake, itu adalah orgonite yang memang berfungsi untuk membelah langit, membelah atmosfer sedemikian rupa sehingga materi-materi dari luar angkasa bisa masuk ke bumi dengan leluasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam waktu yang sangat cepat. Makanya materi tersebut yang berbentuk logam yang mengkilat tersebut tiba-tiba sudah nggak ada aja. Ya, demikian penjelasan saya mengenai materi yang nongol di Utah tersebut, di Salt Lake tersebut. Dan ya memang perang dunia ketiga, perang semesta, malah perang semesta. Perang ini adalah merupakan perang dunia ketiga dan sekaligus perang semesta yang pertama dan yang perang semesta kedua. Setelah sebelumnya malaikat pernah melakukan perang semesta terhadap seluruh kelompok jin kafir sebelum Adam diciptakan. Ya, demikian penjelasan saya, semoga difahami kisi-kisinya. Kalau mau mengetahui Ya'juj Ma'juj itu seperti apa hakikatnya, itu sudah saya paparkan panjang lebar di buku saya. Ternyata Nabi Isa adalah hybrid Jibril, dan saya tidak akan memaparkannya lagi di sini, capek. Percuma memaparkan sesuatu kepada orang-orang goblok kafir yang nggak mau percaya. Kalian tuh kafir ya kafir, tidak akan kalian beriman ya kan, kecuali Allah telah munculkan debah binatang dari perut bumi yang akan berbicara kepada kalian. Sesungguhnya kalian itu kafir semua, baru kalian sadar. Nah, nanti distempel jidat kalian dengan binatang itu, ya, wahai kalian yang mengaku diri muslim, ya kan, tapi kafir. Kafir asli. Demikian, tararengki. Sebelum hilang kemana? Lihat, 1, 2, 3, 4,